Amin. Senang sekali tentunya saya malam hari ini Aziz Mahendra bisa menyapa Anda semuanya, Bapak Ibu, kemudian teman-teman semuanya dalam acara press conference kompetisi film pendek Islam tahun 2022. Malam hari ini sangat spesial karena hari ini tepat tanggal 2, kemudian bulan 2 di tahun 2022 juga. Ini sangat cantik sekali ya teman-teman semuanya. Semoga di launching ataupun press conference pada malam hari ini ataupun hari ini di tanggal 2 bulan 2 tahun 2022 ini juga acara ataupun kegiatan kompetisi film pendek Islam tahun 2022 bisa berjalan dengan lancar tanpa halangan hambatan apapun dan tentunya bisa sukses. Amin ya robbal alamin ya. Baik Bapak Ibu yang kami hormatin serta teman-teman sekalian, tentunya mari kita buka acara pada malam hari ini, yaitu acara press conference kompetisi film pendek Islam tahun 2020. Agar acara malam hari ini bisa berjalan dengan lancar, mari kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu serta teman-teman audiens dimanapun berada. Ini satu informasi saja bahwa kegiatan malam hari ini yaitu press conference kompetisi film pendek Islam tahun 2022 ini juga disiarkan secara live streaming ya melalui YouTube channelnya dari KFPI Official dan juga di Dimas Islam TV. Saya juga ingin menyapa nih teman-teman semuanya mungkin yang menyaksikan press conference kompetisi film pendek Islam tahun 2022 ini mungkin melalui live streaming on YouTube ya. Selamat malam teman-teman semuanya. Semoga kabarnya baik, kemudian sehat selalu ya, jauh dari virus-virus corona. Amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu serta teman-teman sekalian, menuju ke acara selanjutnya yaitu mari kita bersama tentunya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon untuk Bapak Ibu serta peserta yang mengikuti ataupun menyaksikan kegiatan malam hari ini bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama. Menyanyikan Indonesia Raya dimulai. Ada tumpah darah di sana berdiri jadi bangsa Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu. Anakku hiduplah negeri. Bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Merdeka, merdeka. Bapak Ibu semuanya, untuk acara selanjutnya atau menuju acara selanjutnya, yaitu kita foto bersama sebelum tentunya kita mendengarkan bagaimana mekanisme dari kompetisi film pendek Islam di tahun 2022 ini. Jadi Bapak Ibu ataupun para peserta dalam kegiatan press conference ini bisa mengaktifkan kameranya. Oke, ya kita foto bersama. Dalam hitungan 3 mundur ya, dari sekarang. Sudah siap? Siap ya? Oke, 3, 2, 1. Boleh ganti gaya yang seru, biar nanti pas di posting gitu, jangan lupa untuk di tag juga tentunya di sosial medianya KFPI. Sekali lagi ya.
Gaya 3, 2, 1. Kasih Islam batu bara. Ya udah. Oke. Sekali lagi boleh? Apa cukup? Cukup ya. Baik teman-teman, terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya tentunya. Tadi kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian juga kita sudah melakukan foto bersama. Waktunya untuk kita sekarang menuju ke acara selanjutnya, yaitu mendengarkan paparan sekaligus kemudian untuk bisa membuka acara press conference kompetisi film pendek Islam tahun 2022 ini kepada Bapak Haji Syed Alwi Fahmi selaku Kementerian Agama Republik Indonesia. Kepada Bapak Fahmi, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ba'du. Pertama-tama marilah sama-sama kita memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana malam hari ini di hari terakhir dari Jumadil Akhir, insyaallah besok kita sudah masuk bulan Rajab. Mudah-mudahan kita juga sampai di bulan Ramadan. Amin. Kita semua masih diberikan berbagai macam nikmat iman, Islam dan ihsan sehingga dapat berkumpul walaupun di dunia maya, di dunia virtual, tapi tidak mengurangi rasa hormat kita semua dan tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat seiring salam kita sanjungkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW supaya hari ini masih senantiasa memberikan kita, membawa kita dari zaman kegelapan pada zaman terang benderang. Di zaman teknologi yang luar biasa hari ini, kita masih dapat mengikuti, masih dapat bergabung di dalamnya. Dan insya Allah semua yang kita lakukan ini niatkan sebagai ibadah kepada Allah SWT dan berharap syafaat beliau pada yaumil akhir nanti. Pertama-tama terima kasih kami kepada Pak Host Aziz, juga spesial buat para dewan juri, Ibu Christine, Mas Zasro, kemudian juga ada Pak Pelantin, kemudian juga Bu Nuning, tahu nih Bu Nuning masuk atau enggak nih, Mas Wong, Mas Sigit, semua, Pak Arman, ya kan, teman-teman dari EGAT, tak lupa teman-teman dari Kepala Seksi seluruh Indonesia yang sudah berubah jadi pamong budaya, tapi tidak mengurangi niatnya, tidak mengurangi juga semangatnya untuk kita sama-sama maju ke depan, kita sama-sama bela negara kita ini dengan berbagai macam keahlian, keilmuan yang kita punya, kita memajukan. Dan juga teman-teman dari Kasibimas seluruh Indonesia juga ini hadir, alhamdulillah 96 orang. Mudah-mudahan kita semua selalu Allah lindungi. Amin. Dari mara bahaya, dari penyakit hati, dari penyakit dunia. Amin. Kita sama-sama tetap berangkul, sama-sama menyukseskan acara ini. Hari ini sebenarnya adalah sudah sebenarnya bukan hari ini harusnya, tapi sudah beberapa hari yang lalu. Tapi disebabkan segala sesuatu, akhirnya dicarilah hari dan tanggal baiknya. Mudah-mudahan hari ini di tanggal 2 bulan 2 2022, insya Allah jadi maslahat buat kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Hari ini adalah hari kick off-nya, dimulainya kompetisi film pendek. Jadi tahapannya mulai dari hari ini, insya Allah ke depan terus sampai bulan Juli di tingkat provinsi, kemudian juga
di bulan Agustus di tingkat nasionalnya. Ada harapan besar. Tadi alhamdulillah kami sudah lapor kepada pimpinan, dalam hal ini Pak Direktur. Beliau minta ini dilaksanakan sebaik-baiknya tanpa mengurangi baik itu transparansi, kemudian keseriusan oleh para dewan juri maupun teman-teman yang nanti melaksanakan di tingkat provinsi. Dalam artian beliau memberikan apresiasi yang tinggi untuk acara ini dan berharap ini dapat berjalan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Perlu diketahui juga, ini adalah kali kelima. Ini adalah kali kelima dalam hal pembuatan film pendek. Kalau tahun kemarin kita animasi, tahun ini insya Allah sudah kita perluas lagi, bukan dalam bentuk animasi, tapi juga ada beberapa hal yang nanti insya Allah disampaikan oleh Bu Christine Hakim, ya kan? Ada satu tema besar kita, yaitu usiar Islam dengan caraku. Nah, ini adalah tema besar kita, tapi tanpa mengurangi hormat kita kepada pimpinan. Alangkah bagusnya kita tarik sedikit, ya kan? Kita tarik sedikit. Ada pesan tadi yang kami dapatkan dari pimpinan, bahwasanya apa? Semua kegiatan kita, dalam hal ini Kementerian Agama, harus memasukkan program prioritas Gusmen, program prioritas Menteri Agama. Kalau dalam hal penyiaran, boleh kita masukkan, yang pas adalah moderasi beragama. Nah, ini jadi salah satu metode sosialisasi buat kita semua kepada halayak umum, pada masyarakat, bahwasanya Kementerian Agama sudah memberikan ruang untuk teman-teman, baik itu milenial, baik itu teman-teman yang bergerak di bidang IT, ya kan, teman-teman yang memang kerjanya hanya di bidang broadcast, ya kan, dan juga teman-teman yang ini banyak hal lah yang terkait di dalam kegiatan ini. Nah, bukan hanya sebatas kegiatan, tapi juga kami dan pesan dari Pak Direktur tadi juga, beliau sangat berharap ini juga dapat membuka ruang bagi teman-teman yang lain, dalam artian ada efek ekonomi di sini. Ada efek ekonomi yang bukan hanya selesai acara ini selesai. Tapi paling enggak dengan acara ini bisa berkembang ke depan, mau itu dalam bentuk broadcast, mau itu dalam bentuk video pendek, mau itu dalam bentuk dokumenter, mau itu dalam bentuk YouTube segala macam. Nah, inilah ruang penyiaran yang dibuka atau diinisiasi oleh Kementerian Agama. Tapi kami juga tidak mau jumawa. Tanpa bantuan Bapak Ibu semua, Dewan Juri yang memang concern di bidangnya, yang memang punya keahlian di sini, ya kan, di dalam bidang ini, kita tidak bisa apa. Kami tidak bisa apa. Jadi sekali lagi mohon bantuannya, ya kan, mudah-mudahan ini semua dapat berjalan lancar sebagaimana mestinya sesuai timeline yang sudah kita siapkan. Atas nama Kementerian Agama, Subdit Seni Budaya dan Siaran Keagamaan Islam, Direktorat Penerangan Agama Islam, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kick off kegiatan kompetisi film pendek Islami tahun 2022 kami akan dibuka. Mudah-mudahan ini semua
dapat menjadi kebaikan untuk kita semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Amin, Dan amin. berharap keseriusan Amin juga ya rabbal alamin. baik di tingkat kabupaten kota, di tingkat provinsi maupun para dewan juri di tingkat nasional. Semoga ini dapat berjalan lancar dan sekali lagi sangat yang kita harapkan adalah ini menjadi kebaikan, ini menjadi maslahat untuk orang banyak. Amin. Amin. Dari kami semoga tidak mengurangi rasa hormat kami. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada hadirin semua, baik para dewan juri, teman-teman kepala seksi, teman-teman pamong budaya, teman-teman dari EGAT. Kita maju terus. Insya Allah ini mendapatkan dukungan, ini akan jalan sebagaimana mestinya. Baik, terima kasih dari kami. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan tentunya untuk Bapak Syekh Alwi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih banyak tentunya kami ucapkan untuk Bapak Syekh Alwi Fahmi untuk paparan dan juga pembukaan untuk kegiatan kompetisi film pendek Islam di tahun 2022 ini selaku Kasubdit Seni Budaya dan juga Siaran Keagamaan Islam di Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, sebelum tentunya kita menuju ke acara selanjutnya, ini Bapak Ibu ataupun para peserta kegiatan press conference KFPI tahun 2022 ini, tentunya tadi kita sudah di-spill sedikit ya tentang tema dari kompetisi film pendek Islam 2022 ini, yaitu Kusyiar Islam dengan Caraku. Nah, kayaknya mulai sinias-sinias yang hadir ataupun menyaksikan malam hari ini kegiatan press conference harusnya sudah mulai mikir nih, membuat apa ya namanya scriptwriter seperti apa, harus sudah mengumpulkan tim atau bahkan mau hanya personal ataupun hanya sendiri saja juga boleh. Karena kenapa ini Aziz kasih bocoran ataupun apa ya ibaratnya disclaimer gitu kan ya, hadiah yang bakal didapetin teman-teman semuanya untuk kegiatan kompetisi film pendek Islam tahun 2022 ini mencapai total hadiahnya yaitu 1 miliar rupiah. Ini biar teman-teman tentunya biar tambah semangat gitu kan ya. Langsung ada rasa gejolak untuk membuat karya yang luar biasa gitu kan. Selain tentunya apa ya, mungkin hadiah total 1 M itu diibaratkan sebagai bonusnya, tapi karya teman-teman itu dihargai dengan itu gitu ya. Amin ya robbal alamin. Jadi setelah acara press conference kompetisi film pendek Islam tahun 2022 ini langsung gercep untuk membuat scriptwriter, tentukan apa tuh namanya skenario-nya, kemudian buat tim kalau maunya butuh tim, kemudian langsung digarap dan dieksekusi gitu ya teman-teman. Dan langsung saja kita menuju ke acara selanjutnya, yaitu mengenai pembacaan press release KFPI ataupun kompetisi film pendek Islam tahun 2022 yang akan disampaikan secara langsung tentunya oleh Ketua dari Juri Nasional KFPI tahun 2022 kepada Ibu Christine Hakim, dipersilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak-bapak, Ibu-ibu semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan rasa syukur dan alhamdulillah karena telah dipercayakan untuk mengemban amanat yang buat saya ini tidak ringan. Ini sangat berat sekali karena ini bukan hanya sekedar kita memilih film-film yang terbaik, tapi seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa ini mengandung apa diharapkan ini bisa menjadi media untuk mensosialisasikan kita untuk membangun moral masyarakat Indonesia atau lebih menekankan untuk memberikan juga apa ya sosialisasi untuk membangunkan atau membangkitkan atau menggali nilai-nilai dasar dari ajaran Islam itu. Jadi yang Islami. Nah, inilah yang
Yang jelas ini bukan satu tugas yang ringan buat para juri, tapi insya Allah mudah-mudahan dengan nawaitu kita, dengan niat baik kita, dengan mengharapkan mudah-mudahan Allah semua meridhoi semua langkah dan niat baik ini, sehingga betul-betul ini menjadi amal ibadah, menjadi budi luhur buat kita semua, dan juga melalui festival film pendek Islami ini betul-betul juga bisa lebih meningkatkan budi luhur daripada masyarakat luas dan tentunya kita sendiri juga. Saya kira yang tersulit juga nanti adalah pada saat kita jadi karena toh di sini apalagi menyangkut toleransi beragama juga, ini yang menjadi program utama dari Kementerian Agama gitu ya. Jadi bagaimana sebetulnya harus jelas bahwa Islam itu adalah agama yang bersih dan rahmatan lil alamin. Ini dasar-dasar dari ajaran Islam itulah yang harus betul-betul kuat, tapi tanpa menggurui ini, tapi sampai ke masyarakat. Jadi barangkali dengan film pendek ini, hal-hal yang sangat sederhana ini, kalau boleh saya rangkumkan, mungkin dari apa yang memang diamanatkan kepada juri, saya kira nanti pada saat juri memang sudah bertugas langsung untuk menilai film-filmnya, mudah-mudahan dari situ pun, karena saya pikir ini kita di antara juri juga belum pernah berkumpul untuk meeting gitu ya. Jadi nanti saya kira pasti harus ada di samping pengarahan yang lebih details lagi dari kementerian tentunya, tapi di antara juri sendiri itu juga kita harus punya kesepakatan batasan-batasan yang memang harus dijadikan sebagai pegangan oleh para dewan juri ini. Saya kira sementara itu. Oke, ya mungkin nanti bisa untuk teman-teman semuanya ataupun Bapak Ibu peserta semuanya yang menyaksikan press conference malam hari ini nanti bisa kepoin ataupun ikutin sosial medianya dari KFPI ya, Bunda Christine ya, agar bisa melihat secara langsung press release-nya. Ya. Oke, iya, nggak masalah. Nanti buat teman-teman Tapi mungkin kalau ada yang mau japri juga ada beberapa teman media kan yang sudah tahu juga kontak saya. Oke, siap Bunda Christine. Baik ya, jadi buat teman-teman media, kemudian peserta ataupun yang menyaksikan audiens pada malam hari ini, silakan nanti kalau mau ingin tahu press release-nya KFPI tahun 2022 ini seperti apa, bisa kepoin ya. Sekali lagi bisa di sosial medianya KFPI, untuk Instagram-nya ada di @kfpi.kemenak, atau Facebook-nya ada di kfpi.kemenak gitu ya. Di situ juga nanti bakal ada informasi updatean tentunya yang tentunya penting ya untuk para audiens yang ikut pada press conference malam hari ini untuk bisa mengikuti informasi yang ter-up to date seperti itu. Baik, mungkin sekarang kita Bunda Christine, terima kasih banyak atas waktunya ya. Sekarang mungkin kita masuk ke acara selanjutnya. Tapi jangan khawatir, saya ikuti terus. Insya Allah saya ikut terus sampai selesai. Oke. Siap. Ya. Dan tentunya ini nanti akan press release-nya mungkin akan kita dibacakan oleh Bapak Zastro ya. Namun sebelum membacakan press release-nya, mungkin akan dibuka tanya jawab terlebih dahulu untuk 3 audiens ataupun penanya. Silakan buat teman-teman yang ingin bertanya atau mungkin membacakan press release terlebih dahulu. Oke, mungkin tanya jawab terlebih dahulu ya. Teman-teman silakan. Ternyata saya diberitahu bahwa harus dibacakan terlebih dahulu gitu untuk press release-nya. Jadi biar teman-teman ataupun para audiens ini tahu gitu kan ya press release-nya seperti apa. Mungkin saya sapa terlebih dahulu untuk Bapak Ngatawi Al-Zastro atau Bapak Zastro selaku Dewan Juri Nasional KFPI tahun 2022, dan beliau juga adalah budayawan senior. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Zastro. Silakan untuk bisa membacakan tentunya press release KFPI pada tahun 2022 ini.
Oke, terima kasih Mas Aziz. Suara saya cukup jelas kan? Jelas? Tasaf, Bro? Oke. Ya, karena ini saya baru, saya akan coba baca dan saya akan langsung membacakan dari handphone yang sudah dikirim oleh panitia mengenai press release ini. Terima kasih. Siaran pers Dewan Juri kompetisi film pendek Islam tahun 2022. Berhadiah total 1 miliar rupiah. Kemenak gelar kompetisi film pendek Islami tahun 2022. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama akan menyelenggarakan konferensi film pendek Islam KPFI tahun 2022. Kompetisi yang digelar pada Februari hingga Agustus 2022 itu mengandung tema Ku siarkan Islam dengan caraku. Tokoh perfilman nasional Christine Hakim yang menjadi ketua Dewan Juri Nasional pada event ini mengatakan komite tersebut dibagi dalam 2 tahap. Yang pertama yaitu tahap seleksi di tingkat provinsi pada Juni hingga Juli 2022. 3 besar dari tiap provinsi kemudian akan diikutsertakan dalam kompetisi di tingkat nasional pada bulan Agustus 2022. Jadi ada 2 fase di sini. Yang pertama adalah fase seleksi awal yang ada di tingkat provinsi. Jadi masing-masing peserta tingkat provinsi nanti akan dipilih 3 besar untuk dijadikan finalis pada tingkat nasional. Jadi kalau 34 provinsi berarti ada 34 kali 3 sekitar 102 film yang akan menjadi finalis atau maju ke tingkat nasional yang akan dinilai oleh Dewan Juri Nasional. Ia berharap film pendek yang digelar Kemenak ini dapat melahirkan para profesional muda di bidang perfilman yang berperan dalam menguatkan kecintaan masyarakat kepada agama dan tanah air. Panitia telah menetapkan sejumlah syarat dan ketentuan dalam kompetisi tersebut. Pertemuan antara panitia dan Dewan Juri pada Januari lalu telah menetapkan syarat dan ketentuan lomba. Jadi pada bulan Januari kemarin ya kita para Dewan Juri sudah melakukan pertemuan awal yang menentukan syarat dan ketentuan dari lomba festival film pendek ini. Syarat peserta ini yang perlu diketahui oleh para stakeholder. Syarat peserta warga negara Indonesia, beragama Islam, berusia paling tinggi 40 tahun, perorangan atau kelompok. Jadi sifat festival ini atau perlombaan ini bisa dilakukan oleh perorangan atau kelompok. Peserta mengirimkan paling banyak 3 judul film dalam 1 akun media sosial. Jadi masing-masing individu atau kelompok bisa mengirim 3 judul film dalam 1 akun media sosial. Yang kedua, kriteria film. 1, tidak pernah diikutsertakan dalam kompetisi apapun sebelumnya. Jadi film ini betul-betul film yang diproduksi baru dan untuk kepentingan festival ini. Belum pernah dipublikasikan atau diikutsertakan dalam festival atau kompetisi sebelumnya. Berisi promosi, himbauan, seruan atau informasi positif sesuai tema yang ditetapkan, yaitu kusiarkan Islam dengan caraku. Durasi paling singkat 6 menit dan paling lama 10 menit. Jenis film berupa fiksi atau dokumenter. Syarat berikutnya menyertakan trailer dengan durasi 30 atau 60 detik untuk publikasi. Jadi masing-masing peserta harus membuat trailer filmnya dalam durasi 30 atau 60 detik. Jadi ini hanya 2 alternatif, tidak boleh antara 30 atau 60. Jadi 45 tidak boleh, ini hanya 30 atau 60 detik.
mewakili daerah gitu ya, mewakili daerah yang sama sesuai dengan identitas KTP dari peserta. Jadi yang kita lihat adalah KTP peserta. Kita tidak memperdulikan dia tinggal di mana. Bisa jadi dia tinggalnya di Jakarta karena merantau, tapi kalau KTP-nya KTP Jogja atau KTP Jawa Timur atau KTP Sumatera, ya itu yang akan kita lihat. Jadi dia mewakili provinsi sesuai dengan identitas KTP peserta. Saat berikutnya menggunakan subtitle bahasa Indonesia bagi film yang menggunakan bahasa daerah. Jadi kalau filmnya itu ada unsur-unsur atau menggunakan bahasa daerah, harus dikasih subtitle dalam bahasa Indonesia. Syarat berikutnya, penggunaan materi musik atau potongan adegan atau scene film yang memiliki hak cipta karya orang lain harus mencantumkan sumber atau melampirkan surat izin dari pemilik karya. Misalnya ada background film atau adegan-adegan atau cuplikan-cuplikan yang itu menjadi hak cipta karya orang lain, maka harus melampirkan surat izin dari pemegang hak cipta tersebut. Surat berikutnya mencantumkan logo Kementerian Agama pada film yang diikutsertakan. Jadi pada produk film yang menjadi peserta dari acara ini harus dimasukkan logo Kementerian Agama. Film yang dikompetisikan menjadi hak milik Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi film yang sudah dimasukkan menjadi peserta itu menjadi hak milik dari Bimas Islam Kementerian Agama. Kompetisi film pendek Islam KFPI tahun 2020 ini juga melibatkan sejumlah dewan juri dari tingkat provinsi dan pusat. Juri berasal dari unsur praktisi perfilman, budayawan, profesional, akademisi, media, dan influencer. Dewan juri akan menentukan 7 juara yang terdiri dari juara 1, 2, 3, kemudian juara harapan 1, 2, dan 3, dan juara favorit. Jadi total juara ada 7. Juara terbaik 1, 2, dan 3, harapan terbaik 1, 2, dan 3, dan juara favorit. Jadi ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan teman-teman media yang saya hormati terkait dengan pelaksanaan festival film pendek Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Demikian Pak Rilis kami sampaikan untuk dimaklumi bersama-sama, baik untuk para pamong budaya, para kasih maupun para teman-teman media yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak tentunya untuk Pak Sastro yang sudah memaparkan ataupun membacakan press release KFPI pada tahun 2022 ini. Nah, waktunya kita tunggu-tunggu nih teman-teman semuanya. Tentunya yang menyaksikan press conference kompetisi film pendek Islami tahun 2022 ini untuk masuk ke sesi tanya jawab. Silahkan ya teman-teman kalau ingin menanyakan tadi yang sudah dibacakan press release-nya, ya, yang penasaran apa gitu bisa bertanya di kolom chat, ya. Silakan nanti bakal ditampung ataupun mungkin untuk 3 penanya kali ya. Takutnya nanti kalau kebanyakan terlalu malam. Oke, mungkin dimulai ya. Ini kayaknya sudah ada yang bertanya banyak di kolom chat. Mungkin nanti bisa dijawab sama Bu Christine atau mungkin Bu Dewi atau mungkin Pak Sastro dan juga tentunya Pak Fahmi ya. Ini dari untuk kategori pemenang favorit itu berdasarkan like atau view YouTube untuk mohon dihilangkan katanya seperti itu. Karena bisa ditakutkannya bisa membeli viewers ataupun like gitu kan di online
dan tidak organik ataupun objektif seperti itu. Nah, bagaimana nih tanggapannya? Siapa yang ingin menjawab? Mungkin Bu Christine atau Pak Sastro atau Pak Fahmi? Silakan. Oh, ya, mungkin saya bisa menjawab terlebih dahulu. Memang masalah ini sering sekali terjadi kontroversial ya, karena dianggap seperti tadi yang disampaikan oleh penanya tidak organik dan tidak fair gitu ya. Akan tetapi kalau memang pilihannya adalah terfavorit gitu ya, ataupun mungkin bukan terfavorit seperti yang tadi katakan, terpopuler barangkali itu ya. Jadi istilahnya mungkin nanti yang harus dipikirkan kembali nih ya panitia gitu ya. Karena saya juga bisa kalau terfavorit itu kalau memang tadi ada kekhawatiran bahwa nanti bisa dibeli gitu ya, maka sebetulnya dia menjadi tidak terfavorit gitu ya. Tapi kalau terpopuler ya karena yang beli yang itu tentunya ini juga menghasilkan hasil yang banyak gitu kan. Jadi terfavorit gitu. Terpopuler. Kan ada kelihatannya serupa tapi tak sama sebetulnya antara terfavorit dengan terpopuler gitu ya. Nah, hanya saja apakah iya memang itu ya? Karena kalau memang ini dilakukan untuk pembinaan, saya memang lebih cenderung untuk penilaian itu memang hanya lahir dari Dewan Juri karena inilah harus ada pertanggungjawabannya gitu ya. Tapi kalau umpamanya masyarakat yang menilai itu berdasarkan favorit gitu ya, nanti apakah yang terfavorit itu sesuai juga dengan kecuali kalau memang terfavoritnya tuh dari yang sudah disaring oleh juri akhir gitu ya. Tadi berapa katakanlah 7 misalnya tadi ya, atau dari 10 misalnya dipilih 1. Jadi paling tidak itu juga sudah ada batasan atau untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan munculnya pemenang yang tidak mungkin menjadi kontradiktif dengan apa yang misi daripada kementerian ini gitu ya. Oke. Itu saja sih. Oke, ya. Ibu Christine, terima kasih banyak atas jawabannya. Ya, semoga yang menanya melalui chat bisa puas atas jawabannya. Dan mungkin ada teman-teman yang sudah raise hand untuk bertanya secara langsung. Ini ada Kak Is. Mas Aziz, bisa saya tambahkan? Oh, boleh Bunda. Silakan Bunda Dewi mau menambahkan. Ya, terima kasih Bunda Christine. Tadi sedikit banyak sudah menjawab bahwasanya untuk juara favorit itu hanya ada di tingkat nasional. Dan itu akan ditetapkan waktunya kapan like dan view itu kan dihitung. Itu nanti setelah juri menentukan saat penilaian. Jadi waktunya itu tidak dihitung dari film ini di sounding atau di upload gitu ya. Jadi juara favorit ini akan ada mekanismenya tersendiri. Jadi teman-teman, Bapak Ibu sekalian nggak usah khawatir takut view ini atau segala macam itu dibeli, karena yang akan dihitung like atau view-nya yaitu yang sudah di upload atau dikeluarkan oleh Bimas Islam atau dari kanal resmi kami, bukan dari akun masing-masing. Begitu ya. Dan juga saya tambahkan juga, ini tadi ada yang meminta bahwa usia 40 tahun itu tolong dihapuskan. Mungkin ada yang usianya lebih dari 40 tahun tapi ingin ikut. Seperti halnya tahun-tahun sebelumnya dan juga keinginan terbesar kami bahwa kami ingin menyentuh para milenial, oleh karenanya usia sudah kami tetapkan paling tinggi yaitu 40 tahun. Tapi bagi mereka yang memang usianya lebih dari 40 tahun ingin ikut, silakan mendaftarkannya atas nama adiknya atau siapa untuk memenuhi syarat gitu ya.
tidak usah berkecil hati, tetap bisa ikut karena ini kan bisa perorangan, bisa juga grup, gitu ya. Begitu Mas Aziz. Oke, terima kasih banyak Ibu Dewi tentunya atas tambahannya. Semoga tadi sudah nanya, nggak usah khawatir ya. Semua penjurian sudah tentunya melewati hal-hal yang matang seperti itu ya. Tidak usah takut akan tidak objektif dan lain sebagainya. Silakan ada pertanyaan lagi, tentunya kami buka sekali lagi. Ini mungkin kita buka untuk yang sudah raise hand ya. Tentunya ada Istifa. Oke, silakan Istifa mau bertanya. Istifa bisa nanti sebutin namanya, kemudian Istifa dari mana dan bertanya untuk siapa, kemudian pertanyaannya apa. Tentunya tidak boleh melenceng dari press conference kompetisi film pendek Islam di tahun 2022 ini ya. Silakan. Terima kasih. Saya Istifa Zakiah dari Kabupaten Banjarnegara. Kebetulan saya penyuluh agama Islam di Kabupaten Banjarnegara. Kami sebenarnya sudah secara ini sudah punya kelompok kecil dari teman-teman penyuluh untuk membuat film selama ini yang kami share di YouTube, film milik penyuluh Kabupaten Banjarnegara. Seperti saya menulis di catatan tadi berkaitan dengan usia, saya juga bertanya, apakah untuk pemain berarti tidak ada batasan usia? Artinya, bolehkah pemainnya berusia lebih dari 40 tahun dan beragama non-Islam misalnya, karena tadi ada syarat muslim untuk peserta, tapi bagaimana dengan pemainnya? Demikian, terima kasih, mohon jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Istifa. Nah, kalau tadi Bu Dewi menjawab perihal yang mendaftar ya, itu usia maksimal 40 tahun memang sudah diperbolehkan karena memang ada tujuannya, yaitu milenial targetnya seperti itu. Namun ini untuk pemainnya, apakah pemain itu ada batasan juga atau tidak ada batasan? Untuk pemainnya ya, bukan yang mendaftar. Silakan. Mungkin Oke, saya bantu ya untuk yang ini. Silakan Pak Sastro. Yang pertama, pemain itu bukan peserta. Jadi pemain mau usia dari bayi sampai berapapun boleh, karena pemain kategorinya bukan peserta. Yang kita hitung peserta itu adalah yang mendaftarkan, mengatasnamakan produk dari film itu. Misalnya Mas Aziz dengan kelompoknya 3-4 orang sesuai KTP itu harus di bawah 40 tahun. Jadi soal pemain, tim produksi, tim lain-lain itu bisa usia berapa saja. Tetapi bahwa ini karya dari anak-anak atau teman-teman yang di usia 40 tahun, karena ukuran milenial itu adalah ukuran anak-anak yang lahir pada generasi 80-an sampai ke sini. Itu kriterianya seperti itu. Jadi soal pemain bebas. Jadi mau agama apa saja terserah, yang penting mencerminkan message dari itu. Jadi yang terkena persyaratan ini adalah peserta, bukan pemain, gitu ya. Bukan pemain atau krunya. Nanti krunya siapa? Lah krunya tukang kamera, nanti ditanyain kalau tukang kameranya di atas 40 tahun. Ya itu bukan urusan kita. Yang kita lihat, yang kita nilai itu adalah peserta, bukan pemain, bukan kru produksi atau yang lainnya itu. Ini juga ada tanya lagi yang dari Maluku itu misalnya. Jadi 3 itu bukan berarti peserta harus mengirimkan 3 gitu. Tetapi boleh mengirimkan 3. Jadi kalau mengirimkan 1 juga nggak apa-apa, tidak harus 3. Karena ini ada pertanyaan misalnya, Bu Ejrin ini, izin Maluku bertanya, mohon dipertimbangkan terkait dengan 3 judul film yang mesti dikirim. Ini bukan mesti dikirim Bu, tapi boleh dikirim. Maksimal 3, harus dibedakan. Mesti dikirim atau harus dikirim atau boleh dikirim. Jadi kalau boleh dikirim itu Anda boleh ya boleh tidak gitu loh. Tapi yang pasti harus 1, minimal 1 Anda mengirim yang itu menunjukkan diri Anda sebagai peserta. Kalau 1 aja nggak ngirim ya namanya nggak peserta gitu loh. Atau Anda ngirim 4 ya, yang 1 nggak dihitung karena Anda maksimal hanya boleh mengirimkan 3. Jadi itu boleh, bukan harus. Kalau harus berarti Anda harus ngirim 3. Kalau nggak ngirim 3 gugur. Tetapi kalau boleh berarti Anda
boleh konsentrasi untuk bikin satu film aja untuk didaftarkan menjadi peserta gitu. Peserta dibuka untuk umum ya, iya Bu, untuk umum, siapa aja boleh untuk mengirim dengan persyaratan yang itu umum, tetapi yang di atas 50 tahun ya enggak boleh karena dia ada persyaratan-persyaratan itu gitu. Jadi Baik, saya kira itu jawaban saya. Terima kasih. terima kasih Pak Sastro tentunya atas jawabannya. Ya, kita lanjutkan lagi. Semoga penanya-penanya tadi sudah puas dijawab sama Pak Sastro. Ya, kita lanjutkan lagi ke penanya selanjutnya. Ya, ini ada yang bertanya melalui kanal YouTube-nya dari Dimas Islam TV. Ya, dari Simetrika 22 Channel. Katanya mau tanya sama Kang Sastro. Untuk Dimas Islam, apakah ada rencana lomba cipta film pendek yang pesertanya khusus untuk penyuluh agama Islam karena lebih berkompeten dengan tugas penyuluhan seperti itu? Silakan nih Pak Sastro bisa jawab kembali tentunya jawab pertanyaan dari Simetrika 22 Channel. Itu bukan otoritas saya, itu otoritasnya Bib Fahmi itu kalau yang itu. Mungkin Bib Fahmi atau Mbak Dewi bisa menjawab itu. Mohon dipersilakan. Ya. Silakan mungkin dibantu jawab ya. Untuk penyuluh, kalau khusus untuk penyuluh itu mungkin ada sendiri, kami sounding ya ke yang berwenang. Tapi untuk penyuluh sendiri nggak usah berkecil hati, ini juga terbuka untuk penyuluh pun boleh, gitu ya. Gitu, itu aja. Ya, jadi udah jelas. Saya nambahin aja. Jadi karena ini sifatnya umum, jadi ya penyuluh silahkan kalau punya karya dan merasa kompeten untuk bikin ini ya silahkan aja untuk jadi peserta. Dan jauh yang lebih penting bagi penyuluh itu adalah bagaimana film-film juara yang bagus-bagus ini bisa tersosialisir di masyarakat sehingga bisa menjadi bahan instrumen untuk melakukan penyuluhan agama dalam rangka penanaman nilai-nilai moderasi. Nah ini supaya hasil film ini setelah lomba tidak numpuk gitu loh, karena tujuan dari lomba ini kan juga mensosialisir, menggali, mengeksplorasi spirit nilai dari moderasi beragama. Kalau cuma ditumpuk setelah ini ya nggak ada gunanya. Saya pikir kompetensi para penyuluh diantaranya adalah mensosialisasikan, menggunakan hasil-hasil dari film-film ini sebagai media, sebagai instrumen, sebagai wasilah atau manhaj dalam melakukan penyuluhan yang terkait dengan moderasi beragama gitu. Saya kira itu. Oke, terima kasih banyak untuk Bu Dewi dan juga Pak Sastro atas jawabannya yang ditanyakan oleh Simetrika 22 Channel ya. Semoga Simetrika masih menyaksikan, tentunya puas akan jawabannya. Mungkin cukup ya untuk 3 sesi saja, karena ini waktunya juga sudah 20:20, sedangkan di schedule ini harusnya selesai 20 gitu. Mungkin teman-teman kalau umpamanya nanti masih penasaran, ingin tanya-tanya, sekali lagi tentunya Aziz ingetin, bisa kepoin, bisa tanya-tanya di sosial medianya KFPI, ya untuk Instagram ada di kfpi.kemenak, ya kemudian kalau di Facebook ada kfpi.kemenak ya. Jangan lupa untuk bisa tanya-tanya di situ biar lebih tentunya detail ya. Kemudian juga bisa tahu updatean-updatean terbaru informasi mengenai kompetisi film pendek Islam tahun 2022 ini. Baik, menuju ke acara selanjutnya yaitu closing statement ya dalam acara press conference KFPI 2022 ini yang akan disampaikan secara langsung oleh Bapak Sastro. Kepada beliau dipersilahkan. Terima kasih. Jadi banyak ngomong ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Kasubdit Penanganan Agama Islam Hakim Al-Karim Ibnu Karim Al-Habib Alwi yang saya cintai, para pamong budaya di lingkungan Kementerian Agama, kemudian para pejabat yang ada di Kementerian Agama di seluruh Indonesia yang saya hormati, para dewan juri dan teman-teman media yang saya hormati. Jadi terus terang ini merupakan event dan momentum yang sangat penting terkait dengan penggunaan kebudayaan sebagai instrumen dan cara untuk melakukan penanaman nilai dan eksplorasi terhadap nilai-nilai yang terkait dengan moderasi beragama. Selama ini banyak praktek kehidupan atau best practice tentang
kehidupan yang terkait dengan moderasi beragama. Tetapi mungkin karena itu terselip di antara lipatan-lipatan kehidupan sehingga kadang tidak menjadi concern dan menjadi perhatian kita semua, sehingga tidak muncul menjadi sesuatu yang mengarus utamakan itu. Maka diharapkan dengan adanya festival film pendek Islami ini bisa hal-hal yang sehari-hari yang menjadi best practice dalam kehidupan beragama yang terkait dengan toleransi, moderasi, dan rahmatan lil alamin itu bisa terangkat ke permukaan dan menjadi sumber inspirasi bagi siapa saja, gitu ya, sehingga nilai-nilai ini menjadi arus utamakan secara baik melalui festival film ini. Ini yang pertama, hal penting, sehingga saya memahami dan mengharapkan festival ini bukan sekedar event tapi menjadi bagian dari gerak kebudayaan, gitu, sehingga perlu ada long durée activity dengan hal ini. Yang kedua, sebagaimana kita ketahui baik secara teoretik maupun praksis, film memiliki peran penting dalam upaya penanaman karena dia tidak hanya sekedar mengandung aspek kognitif, tetapi juga aspek afektif itu menjadi lebih besar, bisa tereksplorasi dengan menggunakan media film ini, dan juga aspek psikomotorik terutama dengan kaitan dengan para pelaku produksi film itu sendiri. Nah, itu makanya film mengandung 3 dimensi kalau secara terminologi taksonomi pendidikan, yaitu dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik ini, sehingga diharapkan ini bisa menjadi sarana yang efektif untuk penanaman nilai-nilai itu. Yang ketiga, bahwa di era sekarang ini adalah era teknologi, sehingga dengan perangkat dan bantuan teknologi ini, festival film ini bisa memacu kreativitas para generasi milenial dan Gen Z untuk bisa mengaktualisasikan gagasan, meningkatkan kreativitas, menangkap fenomena kehidupan secara kreatif, kemudian menuangkan dalam buah karya yang bisa mengisi ruang-ruang teknologi sehingga bisa menjadi counter narasi terhadap narasi-narasi yang tidak sesuai dengan spirit kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi ini bagian dari jihad dan ijtihad dalam melakukan kontestasi kebudayaan di ruang publik dengan memanfaatkan teknologi informasi. Karena berdasarkan survei lebih 200 juta masyarakat Indonesia ini menggunakan teknologi informasi, gitu ya, sehingga ini menjadi sarana efektif untuk melakukan kontestasi, melakukan counter narasi dan sosialisasi terhadap nilai-nilai yang terkait dengan visi misi kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka kompetisi film pendek Islami ini memiliki peran yang sangat penting, strategis dan fungsional. Mudah-mudahan bisa didukung oleh seluruh stakeholder, teman-teman wartawan, teman-teman media, untuk bisa menggaungkan ini dan bisa menggemakan ini menjadi suatu, tidak hanya isu, tidak hanya event, tapi bagian dari gerakan kebudayaan untuk penanaman nilai, sosialisasi wawasan, dan stimulan kreativitas bagi teman-teman milenial khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Saya kira itu catatan-catatan penting yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan tentunya untuk Bapak Sastro untuk closing statement press conference kompetisi film pendek Islami tahun 2022 ini. Dan sebelum tentunya acara pada malam hari ini kita tutup, teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang terhormat, tentunya kita saksikan terlebih dahulu cuplikan video berikut ini. Baik, boleh dong berikan tepuk tangan untuk kita semuanya pada malam hari ini. Sangat luar biasa sekali tentunya yang ditunggu-tunggu untuk press conference-nya. Alhamdulillah tadi sudah dijelaskan secara detail sekali. Semoga Bapak Ibu kemudian para peserta yang mengikuti kegiatan press conference kompetisi film pendek Islam tahun 2022 ini bisa berjalan dengan lancar ya, tanpa halangan ataupun hambatan suatu apapun gitu.
Oke, sekali lagi nih katanya kita disuruh untuk berfoto bersama gitu ya. Semoga ini kan pesertanya sudah semakin banyak nih sebelum kita pamitan. Kita berfoto bersama-sama terlebih dahulu ya. Dimohon untuk seluruh peserta, Bapak Ibu untuk silakan bisa on cam ataupun diaktifkan kameranya. Nanti hitungan 3 mundur seperti biasa. Kita action ataupun pose sesuai dengan gaya kita masing-masing yang keren tentunya. Jangan lupa untuk diupload di sosial media kemudian di-tag ya di sosial medianya kfpi.kemenak untuk Instagramnya dan juga Instagramnya. Oke, sudah ready semuanya? Ready ya? Semuanya? Ayo ready, ya? ayo ready. Oke deh, itu kan 3 mundur, siap action semuanya, siap action semuanya. 2, 1. Gitu, Bang. Oke, gaya ya. Gaya jurus teman-teman semuanya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan untuk kita semuanya, tentunya para peserta, Bapak Ibu yang terhormat, tentunya Konferensi KPI, kompetisi film pendek Islam di tahun 2022 ini ya. Dan tidak terasa tentunya acara pada malam hari ini yaitu acara press conference sudah selesai. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang terhormat, kemudian teman-teman yang sudah menyaksikan dari awal sampai dengan akhir. Dan saya Abdi Sumahendra selaku pembawa acara ataupun host, minta maaf apabila ada salah-salah kata dalam pencapaian kegiatan press conference kompetisi film pendek Islami tahun 2022 ini. Akhir kata, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.